membaca rekam medis pasien, Nyonya Dina berumur 30 tahun. Ia menjalani rawat inap di RSUD Sejahtera dengan diagnosa medis asma. Pasien sudah tidur di ruangan dengan posisi supinasi. Kondisi pasien sekarang sudah tenang. Pasien ingin tahu cara mengatasi dan mengendalikan diri ketika penyakit asmanya kambuh, karena ketika di rumah penyakit asmanya sering kambuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Yasmin yang bertugas hari ini pada pukul 8 pagi sampai 8 malam. Baik Ibu, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya sambil saya lihat gelang yang berada di tangan Ibu ya. Nama saya Dina Lestari, tanggal lahir saya 15 Maret 1991. Baik Ibu lebih suka dipanggil dengan nama panggilan apa? Bu Dina Sus. Berdasarkan data yang saya baca dan data dari Ibu menunjukkan bahwa penyakit asma Ibu sering kambuh saat di rumah. Dan Ibu belum bisa mengatasi dan mengendalikan diri ketika penyakit asma Bu Dina kambuh. Jadi, Ibu membutuhkan informasi tentang cara mengatasi dan mengendalikan diri ketika asma Ibu kambuh. Benar Sus, saya sering panik dan cemas saat penyakit asma saya kambuh di rumah. Berdasarkan diskusi kita tadi, kita akan menyelesaikan masalah gangguan pernafasan pada Ibu terkait Ibu yang belum bisa mengatasi dan mengendalikan diri ketika penyakit asma Ibu kambuh. Saya sampaikan bahwa salah satu tindakan yang akan dilakukan pada Ibu adalah edukasi terkait penanganan asma. Tujuan edukasi ini adalah untuk mencegah panik dan cemas saat penyakit asma Ibu kambuh. Baik Sus, saya membutuhkan informasi dan pengetahuan terkait mengatasi dan mengendalikan diri ketika penyakit asma saya kambuh. Baik Bu Dina, tindakan edukasi ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10-20 menit. Apakah Ibu Dina bersedia? Bersedia Sus. Sebelum saya memulai edukasi kepada Ibu, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik, Sus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu tindakan yang akan saya lakukan adalah edukasi mengenai cara mengatasi penyakit asma yang kambuh. Tujuan edukasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi Ibu terkait penanganan asma dan mencegah Ibu panik dan cemas saat asma Ibu kambuh. Langsung saja kita mulai diskusinya nggih Bu? Santai saja seperti mengobrol biasa ya Bu. Tidak ada salah dan benar. Sebelumnya, Bu Dina tahu tidak penyakit asma itu apa? Penyakit asma itu penyempitan pada saluran pernafasan. Benar sekali. Tadi Bu Dina bilang kalau masih sering sesak nafas. Apa penyebab Bu Dina sesak nafas atau tidak? Tahu Sus, waktu saya kedinginan, banyak pikiran, dan jika ada udara yang tidak cocok dan jika ada debu. Baik Bu, jadi Bu Dina bisa menghindari faktor penyebab timbulnya sesak nafas. Sesuai permintaan Ibu, saya di sini ingin berbagi bagaimana cara mengatasi dan mengendalikan diri ketika penyakit Bu Dina kambuh. Iya Sus, ketika kambuh saya pasti panik, cemas, dan tidak bisa mengendalikan diri saya. Dan saya sering berpikir negatif ketika penyakit saya kambuh. Baik Bu, saya paham bagaimana rasanya. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu, Bu Dina. Nah, semakin saya panik, cemas, dan merasa kehabisan nafas, maka semakin sesak pula nafas saya. Lalu, saya mencoba untuk tidak panik dan tidak cemas, karena hal itu akan membuat sesak nafas.
Kemudian, saya berusaha menenangkan diri, yang bisa melakukan ya hanya saya diri sendiri. Mari Ibu, saya demonstrasikan cara menanggulangi ketika asma Ibu kambuh. Sekarang, posisikan badan Ibu supaya nyaman terlebih dahulu. Selanjutnya, longgarkan pakaian Ibu. Gunakan obat inhaler dan tempelkan mouthpiece pada mulut Ibu. Usahakan mulut menutupi seluruh ujung mouthpiece. Lalu, ambil napas perlahan-lahan. Tekan inhaler 1 kali. Ibu dianjurkan tetap mengambil napas pelan-pelan dan sedalam mungkin. Selanjutnya, tahan napas selama 10 detik. Semprotkan inhaler 4 kali dengan jarak waktu 1 menit tiap kali semprotan. Seperti ini. Coba ikuti saya ya, Bu. Ya, bagus sekali Bu Dina. Mungkin seperti itu bisa membantu Ibu supaya lebih bisa tenang ketika penyakit asma Ibu kambuh. Dan jangan berpikir negatif, selalu berpikir positif untuk sembuh. Tetap semangat, jangan pernah putus asa. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama Bu. Baik Bu, sebelum saya mengakhiri diskusinya, sekarang Ibu coba mengulangi dan mempraktekkan cara-cara yang sudah saya ajarkan tadi. Baik Sus, saya coba praktekkan caranya lagi. Baik Bu, bagus sekali. Ibu sudah bisa dan paham ya kalau mempraktekkan sendiri di rumah? Untuk diskusi hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah diskusi mengenai penanganan asma ini? Iya Sus, sudah tidak khawatir lagi Sus ketika penyakit asma saya kambuh. Karena saya sudah paham cara mengatasinya dengan mengatur posisi duduk yang benar dan menggunakan obat inhaler dengan baik. Alhamdulillah Bu, jika Ibu sudah lebih baik, saya senang mendengarnya. Baik, saya akan menyampaikan evaluasi tadi ya Bu. Tadi Ibu sudah bisa memperagakan dengan tepat cara mengatur posisi dan menggunakan obat inhaler dengan baik. Tindakan Ibu itu lakukan saat penyakit asma Ibu kambuh. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada Sus. Baik Bu, nanti jam 4 sore saya akan mengecek kembali kondisi Ibu. Jika Ibu memerlukan bantuan, bisa menekan bel di samping Ibu. Baik Bu Sus. Saya permisi untuk pamit ya. Sekarang Bu Dina bisa melanjutkan istirahatnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Sus, terima kasih.